Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rena Padmagareta dengan NPM 0208230011. Saya dari Prodi Ilmu Komputer Fakultas Teknik Universitas Musirawas. Baiklah, di video ini saya akan menjelaskan materi pembelajaran saya, arsitektur komputer. Apa sih arsitektur komputer? Pastinya tidak asing bagi kalian, apalagi bagi mahasiswa jurusan komputer. Nah, arsitektur komputer adalah seperangkat metode serta aturan yang memaparkan detail tentang fungsi, manajemen, dan pengaplikasian komputer. Di sini ada 3 kategori utama arsitektur komputer. Yang pertama, ISA atau Instruction Set Arsitektur. Kedua, arsitektur mikro. Ketiga, desain sistem. Peran ISA adalah membaca instruksi yang diterima oleh prosesor lalu melakukan tindakan sesuai perintah. ISA mengalokasikan memori ke instruksi serta bertindak berdasarkan direct address mode atau indirect address mode. Arsitektur mikro. Metode ini menjelaskan bagaimana prosesor akan menangani dan mengimplementasikan instruksi dari ISA. Selanjutnya, desain sistem. Metode ini mencangkup seluruh komponen perangkat keras lainnya di dalam sistem seperti virtualisasi dan multiprocessing. Struktur komponen ada 4. 1. CPU atau Central Processing Unit berfungsi untuk mengontrol operasi komputer dan membentuk fungsi-fungsi pengelolaan data. 2. Main memory berfungsi sebagai tempat menyimpan data. 3. Input-output memindahkan data antara komputer dengan lingkungan luarnya. Selanjutnya, sistem interconnection. Beberapa mekanisme komunikasi antara CPU, main memory, dan input-output. Selanjutnya, peran arsitektur komputer. Peran arsitektur komputer adalah membuat sistem komputer seimbang dalam kinerja serta menciptakan efisien dalam gel biaya serta keseluruhan kegiatan operasional. Hasilnya adalah keandalan sistem komputer. Contohnya konkret adalah ISA bertindak sebagai perantara antara perangkat-perangkat keras. Selanjutnya, evolusi dan kinerja komputer. Ada 5 ciri umum komputer generasi pertama. 1. Menggunakan tabung hampa. 2. Program dibuat dengan bahasa mesin. 3. Memori pertama dibuat dengan teknologi Magic Cold Start. 4. Ukuran PC komputer besar. 5. Membutuhkan daya listrik besar. Selanjutnya, ciri umum komputer generasi kedua. 1. Teknologi dasar rangkaian berupa transistor. 2. Menggunakan bahasa pemrograman Fortran, COBOL, ALGOL. 3. Menggunakan memori sekunder berupa magnet tape. 4. Ukuran fisik komputer lebih kecil dari komputer generasi pertama. 5. Membutuhkan daya listrik yang lebih kecil. Selanjutnya, ciri umum komputer generasi ketiga. Yang pertama, teknologi dasar pembangunan rangkaian yang digunakan IC atau Integrated Circuit. 2. Layar monitor dapat menampilkan grafik. 3. Menggunakan Magic Tape sebagai memori sekunder. 4. Memiliki fitur jaringan. 5. Penggunaan daya listrik lebih hemat. Yang terakhir, ciri umum komputer generasi keempat. 1. Teknologi menggunakan mikroprosesor sebagai komponen dasar. 2. Chip mikroprosesor terdiri dari ribuan transistor yang terhubung menjadi satu. 3. Perusahaan Intel yang pertama mengembangkan chip prosesor.
generasi keempat merupakan cikal bakal komputer jenjang yang biasa disebut laptop. Nah, teknologi komputer masa depan dengan menerapkan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Sistem data bus. Lintasan bagi perpindahan data antara modul secara kolektif. Lintasan ini disebut bus data. Umumnya, jumlah saluran terkait dengan panjang word, misal 8, 16, 32. Saluran tujuannya agar mentransfer word dalam sekali waktu. Jumlah saluran dalam bus data dikatakan lebar bus dengan satuan byte. Misal lebar bus 16 byte. Selanjutnya, address bus digunakan untuk mengspesifikasi sumber dan tujuan data pada bus data. Digunakan untuk mengirim alamat word pada memori yang akan diakses CPU. Digunakan untuk saluran alamat perangkat modul komputer saat CPU mengakses suatu modul. Semua peralatan yang berhubungan dengan sistem komputer agar dapat diakses harus memiliki alamat. Contohnya mengakses port input atau output, maka port input atau output harus memiliki hardware-nya. Lebar jalur menentukan kapasitas memori maksimal. Selanjutnya, kontrol bus. 1. Digunakan untuk mengontrol bus data, bus alamat, dan seluruh modul yang ada. 2. Karena bus data dan bus alamat digunakan oleh semua komponen, maka diperlukan suatu mekanisme kerja yang dikontrol melalui bus kontrol ini. 3. Sinyal-sinyal kontrol terdiri dari sinyal pewaktuan, sinyal-sinyal perintah. Selanjutnya, kita membahas 7 karakteristik memori lokasi. 1. Berada di dalam chip prosesor. 2. Diakses langsung oleh prosesor dalam menjalankan operasinya. 3. Register digunakan sebagai memori sementara dalam perhitungan maupun pengelolaan data dalam prosesor. Lokasi memori internal berada di luar chip prosesor, mengakses langsung oleh prosesor, dibedakan menjadi memori utama dan chassis memori. Selanjutnya, memori eksternal diakses oleh prosesor melalui piranti input-output, dapat berupa disk maupun pita. Selanjutnya, kapasitas memori. Kapasitas memori internal maupun eksternal biasanya dinyatakan dalam bentuk byte. 1 byte sama dengan 8 bit atau word. Panjang word umumnya 8, 16, 32 bit. Memori eksternal biasanya lebih besar kapasitasnya dari memori internal. Hal ini disebabkan karena teknologi dan sifat penggunaannya yang berbeda. Selanjutnya, satuan transfer memori. Memori internal, satuan transfer sama dengan jumlah saluran data yang masuk ke dalam keluar dari modul memori. Jumlah saluran ini seringkali sama dengan panjang word, tapi dimungkinkan juga tidak sama. Metode akses sequential access. Metode diorganisasikan menjadi unit-unit data yang disebut record. Akses harus dibuat dalam bentuk urusan linear yang spesifik. Informasi pengalaman yang disimpan dipakai untuk memisahkan rekod-rekod dan untuk membantu proses pencairan. Terdapat share, read atau read memory untuk penulisan atau pembacaan memorinya. Pita magnetik merupakan memori yang menggunakan metode sequential access. Metode akses disk access sama seperti sequential access, terdapat shared read atau word mekanis. Setiap blok dan record memiliki alamat unit berdasarkan lokasi fisiknya. Akses dilakukan langsung pada alamat memori. DAS adalah memori direct access. Selanjutnya,
Random access. Setiap lokasi memori dipilih secara random dan diakses secara amatin secara langsung. Contohnya adalah memori utama. Next, associative access. Jenis random access yang memungkinkan pembandingan lokasi bit yang diinginkan untuk pencocokan. Data dicari berdasarkan isinya bukan alamatnya dalam memori. Contohnya, cache memori. Selanjutnya kita membahas masalah parameter utama untuk kerja. Sini ada access time. Bagi random access memory, waktu access adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan operasi baca dan tulis. Memori non-random access merupakan waktu yang dibutuhkan dalam melakukan mekanisme baca dan tulis pada lokasi tertentu. Memory child time. Konsep ini digunakan pada random access memory. Terdiri dari access time ditambah dengan waktu yang diperlukan transit agar hilang pada saluran sinyal. Selanjutnya kita ke fisik. Media penyimpanan volatile dan non-volatile. Volatile memory. Informasi akan hilang apabila daya listriknya dimatikan. Non-volatile, memori tidak hilang walaupun daya listriknya hilang. Memori permukaan magnet adalah contoh non-volatile memori. Sedangkan sekunder ada yang volatile dan non-volatile. Madoera dan Norable. Ada jenis memori semikonduk yang tidak dihapus kecuali dengan menghancurkan unit store-nya. Memori ini dikenal dengan ROM, Ready on Memory. Selanjutnya, input dan output komputer. Di sini ada input depth dan output depth. Input depth media untuk memasukkan data dari luar ke dalam suatu memori dan prosesor untuk diolah guna menghasilkan informasi yang diperlukan. Contohnya keyboard, mouse, joystick, mikrofon. Selanjutnya, output depth media komputer yang berfungsi untuk menampilkan keluaran hasil pengolahan data. Hasil keluaran tersebut dapat berupa hard copy, soft copy, atau sound. Input-output port digunakan untuk menerima atau mengirim data atau informasi keluar sistem komputer. Input-output port juga menghubungkan input dan output komputer. Next, modul input atau output. Modul input-output merupakan peralatan antarmuka atau interface bagi sistem bus untuk mengontrol satu atau lebih perangkat input-output. Modul input-output tidak hanya sekedar modul penghubung, tetapi merupakan piranti yang berisi logika dalam melakukan fungsi komunikasi antara perangkat input-output dan bus komputer. Baiklah, itu saja penjelasan materi dari saya. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Jika ada salah penyampaian maupun salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.